変身。 Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-1 sampai ke-13. Ya enggak keseluruhan ya, ini cuma alur cerita dari episode 1 sampai 13 saja dan beberapa poin penting dari keseluruhan episode itu. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Satan's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kamu lagi tidur, semuanya tenang. Lalu mimpi kamu mendadak retak dan sesuatu dari sana narik kamu masuk. Di detik itu, hidup Baku Yorozu langsung kebalik. Hidupnya berantakan, tapi kemampuan lucid dream yang dia kira cuma hal aneh malah jadi kunci ke dunia yang lebih gelap. Di sini kamu mulai lihat bagaimana mimpi sederhana berubah menjadi ancaman yang nyata. Dunia mimpi kebuka pelan-pelan. Sosok Nightmare muncul tanpa peringatan dan cuma Baku yang bisa hadapin semuanya. Setelah momen itu, kamu langsung ikut masuk ke perjalanan utamanya. Di sini cerita mulai bergerak dan konflik pertama Baku terbuka satu persatu. Perjalanan dari episode 1 sampai ke-13 bakal nunjukin gimana Baku terseret makin jauh ke konflik yang gak bisa dia hindarin nih. Baku Yorozu punya kemampuan lucid dream. Hidupnya berubah total saat Nightmare muncul dan masuk ke dunia nyata nih. Dia dapat sabuk mimpi kuno yang bikin dia bisa berubah jadi Kamen Rider Zetsu. Dari situ dia mulai hadapin Nightmare yang makin kuat dan nyerang banyak orang, termasuk Nemu. Perjalanannya makin berat setelah Baku tahu Nightmare lahir dari mimpi gelap manusia. Setiap kali dia pakai kekuatan Zetsu Up atau berubah menjadi Kamen Rider, dia makin dekat kehilangan jati dirinya. Sampai episode ke-13, Baku harus mutusin satu hal yang besar nih. Tetap hidup sebagai manusia biasa atau menerima takdir sebagai Zetsu demi melindungi dunia. Baku Yorozu hidupnya sering apes, tapi dia punya satu kemampuan unik. Dia bisa lucid dream. Di dalam mimpi, dia jadi agen rahasia keren. Dia menyelamatkan idol nasional Nemu dari penculikan. Semua masih aman sampai mendadak ada makhluk Nightmare yang menyerangnya di dunia nyata. Nightmare ini berasal dari dunia mimpi. Mereka bisa juga menembus ke dunia manusia atau dunia nyata lah. Baku mulai ngerti kalau selama ini mimpi bukan cuma halusinasi aja. Ada ancaman besar di baliknya. Nightmare menyerang manusia dengan cara ngajak ketakutan mereka. Dan cuma Baku yang bisa ngelawan karena dia punya ikatan aneh sama dunia mimpi. Di sini pertama kalinya dia berubah menjadi Kamen Rider Zetsu. Dia pakai kekuatan mimpi sadar dan sabuk mimpi buat ngelawan Nightmare. Awalnya dia ragu, tapi dia mulai nerima peran baru sebagai pelindung nih. Serangannya makin gila. Nightmare mulai nyerang kelompok besar. Baku makin berat ngejalanin hidup double, jadi orang biasa dan jadi rider nih. Hubungannya sama Nemu juga makin dekat. Nemu jadi kunci penting buat ngerti apa tujuan Nightmare sebenarnya. Polisi mulai sadar ada ancaman besar, tapi cuma Zetsu yang bisa hadapin Nightmare secara langsung nih. Kenapa bang? Ya karena Baku aja atau Boku ya yang bisa mengendalikan mimpi, yaitu kekuatan yang bernama lucid dream. Ini bagian paling penting. Baku mulai nemuin rahasia Nightmare nih. Mereka lahir dari mimpi manusia yang paling gelap, dan kekuatan Zetsu ternyata bukan cuma anugerah.
ada harga yang berat. Semakin Baku pakai kekuatan mimpi, semakin besar resiko dia kehilangan dirinya sendiri atau jati diri lah ya. Pertarungan makin intens, bentuk baru Rezetsu mulai muncul dan tiap bentuk punya kemampuan beda buat ngelawan Nightmare yang makin kuat. Di akhir episode ke-13, konfliknya makin dalam. Baku harus pilih, tetap hidup sebagai manusia biasa atau menerima takdir sepenuhnya sebagai Kamen Rider Zetsu. Yaitu untuk alur cerita dari episode 1 sampai ke-13. Ya mungkin ini sedikit ringkas ya dari keseluruhan alur ceritanya. Tapi menurutku ini udah ke poinnya ya. Ya untuk keseluruhannya sih, untuk episode 1 sampai ke-13 itu setiap Nightmare itu dilawan 2 episode ya. Yang dimana ini seperti Heisei era awal ya. Kalau menurut RR gimana nih? Tulis pendapat RR tentang Kamen Rider Zetsu episode 1 sampai ke-13 nih. Tulis ya. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Oh iya, ini sedikit beda dari yang aku bahas Kamen Rider Gabu ya. Kalau Gabu kan itu hal apa aja yang menarik dan poin penting. Ini coba aku ubah kembali. Kalau menarik buat kalian, aku akan pakai format ini. Kalau tidak, aku akan kembali ke format Kamen Rider Gabu ya. Pertama kali berhadapan langsung dengan Nightmare saat kekuatannya muncul tanpa sengaja. Sabuk mimpi muncul sebagai alat yang ngasih akses ke bentuk Zetsu dan langsung menghubungkan dirinya dengan dunia mimpi. Perubahan pertamanya jadi titik balik besar yang mengubah hidupnya. Dia sadar kalau apa yang terjadi di mimpi bisa berdampak langsung ke dunia nyata. Ya Zetsu Driver ini, ya namanya Zetsu Driver ya. Zetsu Driver ini juga jadi simbol beban baru yang gak bisa dia hindarin. Setiap kali dia pakai kekuatan itu, dia makin ngerti kalau kekuatan tersebut punya resiko yang berat. Dia mulai ngerasa kalau dirinya berada di batas antara dua dunia, dan cuma dia yang bisa jaga keseimbangan keduanya. Awal ini, Baku masih kesulitan ngatur hidupnya. Dia harus jaga identitasnya tetap aman sambil terus ngelawan Nightmare yang datang tanpa henti. Hidupnya makin kacau karena dia harus bolak-balik antara jadi orang biasa dan jadi Kamen Rider Zetsu atau jadi agent lah ya. Bahkan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari ikut kena imbasnya, yang dimana Baku kan diceritakan masih cari kerja ya. Jadi itu sedikit mengganggu dia untuk mencari kerja di dunia nyata atau dunia yang sebenarnya bukan dunia mimpi ya. Kalau dunia mimpi kan dia jadi agent. Ya di episode ke-13 atau 12 juga diceritakan oleh Zero lah ya, bahwa dia itu pekerjaannya itu di dunia nyata pun sama, yaitu agent. Jadi dia mendalami peran tersebut. Ya meski berat, dari sini Baku mulai ngerti pola serangan Nightmare. Dia belajar gimana cara menghadapi wujud ketakutan manusia lain dan makin paham kenapa cuma dia yang bisa berdiri di garis depan aja nih. Tapi ini bikin dia tumbuh pelan-pelan jadi sosok pelindung. Nightmare nggak lagi nyerang individu secara acak. Mereka mulai bergerak sistematis dan nyerang kelompok besar nih. Banyak korban berjatuhan dan Baku makin kerepotan karena ancamannya makin luas. Nemo pun jadi salah satu target penting dan ini bikin Baku makin terjebak di tengah konflik itu. Hubungan Baku dan Nemo makin dekat karena mereka berdua makin sering terlibat dalam masalah yang sama. Ya orang ini ya, di episode 7 atau 8 lah. Dan ternyata Nemo itu diculik oleh orang inilah ya. Aku lupa namanya. Tapi kalian sudah lihat lah bentukannya orang ini seperti apa. Nemo ternyata punya posisi penting dalam memahami motif Nightmare.
Situasi ini bikin tekanan emosional di Baku makin tinggi karena dia nggak mau kehilangan orang yang penting buatnya. Ya, mereka berasal dari mimpi gelap manusia. Fakta besar akhirnya kebongkar ya. Nightmare ternyata lahir dari sisi tergelap mimpi manusia atau alam bawah sadarnya si orang tersebut. Mereka adalah bentuk ketakutan, trauma, dan hal-hal yang orang coba sembunyikan. Kebenaran ini bikin semua konflik jadi lebih dalam dan kompleks. Baku jadi makin berat mikirnya karena ini berarti siapapun bisa nggak sengaja nyiptain nightmare. Ancaman makin besar dan dunia jadi makin gak aman nih. Hal ini bikin Baku makin ngerasa kalau perannya sebagai Zetsu bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Baku menghadapi pilihan besar soal masa depannya. Konflik batin Baku makin kerasa nih. Setiap kali dia berubah menjadi Zetsu, resikonya makin besar. Dia takut kehilangan dirinya sendiri. Tapi dia juga tahu kalau dia berhenti, gak ada orang lain yang bisa ngelawan nightmare. Dunia butuh Zetsu. Di akhir episode 13 juga, Baku berdiri di persimpangan besar. Tetap hidup sebagai manusia biasa dengan segala batasannya atau nerima takdir jadi Kamen Rider Zetsu sepenuhnya. Pilihan ini bakal nentuin masa depan dunia nyata dan dunia mimpi nih. Dalam 13 episode awal ini, Yorosubaku berubah dari pemuda sial yang cuma kuat di dunia mimpi jadi pahlawan yang harus ngadepin ancaman nyata. Nightmare nyerang manusia dan bikin dunia makin kacau nih. Dari sini lahir Kamen Rider Zetsu. Baku harus belajar ngendalin kekuatannya sambil tetap berusaha hidup normal. Tekanan makin tinggi ketika Nightmare mulai menyerang kelompok besar dan polisi ikut turun tangan nih. Kenyataannya makin bikin dia kaget saat tahu Nightmare lahir dari mimpi gelap manusia. Dan kekuatan Zetsu juga punya resiko besar nih. Episode 13 itu jadi titik balik hidup Baku. Dia harus milih jalan yang bakal menentukan keseluruhan nasib dunia mimpi dan dunia nyata nih. Ya, itu adalah kesimpulanku dari 13 episode awal ini ya. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih cerita dari Yuya Takahashi ini berat, sungguh berat. Aku nonton itu ya so-so lah. Kadang menarik banget, kadang biasa aja. Tapi semoga aja tidak seperti series sebelumnya ya, yang dimana itu orang yang sudah dimatikan itu dikembalikan. Konsep menarik tapi bikin orang bingung. Orang ini bisa hidup kembali. Kalau dijelaskan secara gamblang itu bikin orang bingung ya. Nah, menurut arek-arek gimana nih 13 episode awal dari Yuya Takahashi? Dari ceritanya ya, bukan dari orangnya ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.